Setiap tahun, jutaan umat Muslim dari seluruh dunia berkumpul di Tanah Suci untuk menjalankan puncak ibadah haji. Dari Indonesia, ribuan jamaah berangkat dengan harapan mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran selama rangkaian ibadah, terutama ketika memasuki fase Mina, tahapan paling krusial yang menentukan kelancaran seluruh proses haji. Namun, di balik semangat itu, ada realitas yang sering terlewat oleh banyak calon jamaah. Tidak semua tenda berada dekat dengan Jamarot, lokasi pelemparan jumroh yang wajib dilewati 3 kali dalam satu rangkaian ibadah. Ada yang ditempatkan pada area strategis dengan jarak yang masih terjangkau, namun ada juga yang harus menempuh perjalanan berkilo-kilometer dari lokasi tenda menuju Jamarot. Dalam suhu 45 hingga 50 derajat Celcius, perjalanan tersebut bukan sekedar berjalan kaki, melainkan perjuangan fisik yang menguras tenaga dan menuntut ketahanan luar biasa. Inilah yang terjadi pada sebagian jamaah Indonesia yang mendapatkan penempatan di zona paling jauh. Mereka diharuskan berjalan lebih dari 2 jam hanya untuk mencapai lokasi jumroh, lalu kembali lagi ke tenda dengan kondisi tubuh yang terkadang sudah sangat lelah. Bagian ini membuka satu kenyataan penting. Penempatan tenda di Mina bukan sekedar soal lokasi, tetapi juga soal keselamatan jamaah selama melaksanakan ibadah haji yang penuh tantangan. Setiap tahun, Indonesia menjadi negara dengan jumlah jamaah haji terbesar di dunia. Kuota besar ini merupakan berkah, namun juga membawa konsekuensi berat, terutama saat penempatan di Mina. Mina adalah lokasi yang sangat terbatas ruangnya, sementara seluruh jamaah dari berbagai negara wajib berkumpul di sana untuk melaksanakan rangkaian puncak haji. Karena itu, pemerintah Arab Saudi membagi Mina ke dalam beberapa zona, mulai dari zona 1 hingga zona 5, dengan jarak berbeda-beda dari Jamarot. Bagi Indonesia, alokasi utama tahun 2026 berada di zona 3 dan zona 4, dua wilayah yang dianggap cukup ideal karena jaraknya masih terjangkau oleh mayoritas jamaah. Namun karena Indonesia membawa jumlah jamaah yang sangat besar, pemerintah Indonesia wajib menerima tambahan lokasi di zona 5, yaitu area yang terletak paling jauh dari Jamarot dan termasuk wilayah Mina Jadid. Sebenarnya, pemerintah Indonesia telah berkali-kali mengajukan dispensasi agar jumlah jamaah yang ditempatkan di zona 5 dikurangi. Sayangnya, hingga saat ini pemerintah Saudi belum memberikan perubahan signifikan. Itu berarti, ribuan jamaah Indonesia pada tahun 2026 dipastikan masih akan ditempatkan di zona 5, sehingga membutuhkan strategi khusus untuk menjaga keselamatan dan stamina mereka selama puncak haji. Saat memasuki fase puncak haji di Mina, jarak antara tenda jamaah dan lokasi pelontaran jumroh di Jamarot menjadi faktor penentu kenyamanan, stamina, bahkan keselamatan. Setiap zona memiliki karakteristik yang berbeda-beda, dan memahami kondisi ini sangat penting agar jamaah dapat menyiapkan diri dengan lebih matang. Zona 3 merupakan kawasan paling ideal untuk jamaah Indonesia. Dengan jarak sekitar 1 hingga 1,7 km dari Jamarot, rata-rata waktu tempuh berjalan kaki hanya 20–35 menit. Zona ini dianggap strategis karena aksesnya mudah, rutenya relatif teduh, dan cocok untuk hampir semua kategori jamaah termasuk lansia. Perjalanan menuju Jamarot dari zona ini tidak terlalu menguras tenaga, sehingga jamaah dapat fokus pada ibadah tanpa rasa khawatir berlebihan tentang kondisi fisik. Beranjak ke zona 4, tantangannya mulai terasa. Zona ini berjarak 2 hingga 3,3 km dari Jamarot. Perjalanan dapat memakan waktu 45 hingga 60 menit, tergantung kondisi tubuh dan kepadatan jalur. Bagi jamaah muda dan bugar, zona ini masih relatif aman. Namun bagi lansia atau jamaah berkondisi khusus, perjalanan pulang pergi bisa sangat melelahkan. 2 kali perjalanan sehari dapat menghabiskan energi hingga 3 jam hanya untuk berjalan kaki. Sedangkan zona 5 adalah area yang paling jauh dan paling berat. Jaraknya mencapai 4 hingga 7 km dengan waktu tempuh 1 jam 20 menit hingga lebih dari 2 jam. Zona ini termasuk wilayah Mina Jadid, yaitu kawasan perluasan yang posisinya paling jauh dari Jamarot. Tantangan terbesarnya bukan hanya jarak, tetapi juga suhu ekstrim yang bisa mencapai 45 hingga 50 derajat Celcius. Zona ini sangat berisiko bagi jemaah rentan karena kelelahan, dehidrasi, hingga heat stroke sering terjadi di jalur menuju Jamarot.
Dengan memahami perbedaan setiap zona, jemaah bisa menyiapkan fisik, strategi, dan mental sejak jauh hari agar ibadah puncak haji dapat berjalan dengan lebih aman dan lancar. Zona 5 dikenal sebagai area paling berisiko bagi jemaah haji Indonesia, terutama karena jaraknya yang sangat jauh dari Jamarot bisa mencapai 4 hingga 7 km. Jarak yang ekstrem ini membuat jemaah harus berjalan kaki antara 1 jam 20 menit hingga lebih dari 2 jam sekali jalan. Bayangkan, perjalanan panjang tersebut dilakukan bukan hanya sekali, tetapi berkali-kali selama rangkaian ibadah melontar jumroh yang sifatnya wajib. Di sisi lain, suhu di Mina pada musim haji bisa mencapai 45 hingga 50 derajat Celcius. Kombinasi antara panas ekstrim, kepadatan jemaah dari berbagai negara, serta medan yang melelahkan menjadi faktor utama munculnya kasus kelelahan berat, dehidrasi, dan heat stroke. Ini bukan sekadar ancaman ringan. Pada 3 musim haji sebelumnya, 2023, 2024, dan 2025, zona 5 tercatat sebagai wilayah dengan kasus jemaah tumbang paling tinggi. Banyak jemaah yang kehabisan tenaga sebelum tiba di Jamarot, bahkan sebagian tidak mampu kembali ke tenda tanpa bantuan petugas medis. Kondisi ini membuat mereka berisiko gagal menyelesaikan wajib haji yang dapat mempengaruhi kesempurnaan ibadah. Karena itu, zona 5 bukan sekadar lokasi yang jauh. Ia adalah tantangan fisik yang sangat berat dan berpotensi membahayakan keselamatan jamaah yang tidak siap secara fisik maupun mental. Menghadapi tantangan besar di Mina, terutama untuk jamaah yang ditempatkan di zona 5, pemerintah Indonesia telah menyiapkan beberapa strategi perlindungan untuk meminimalkan risiko kelelahan ekstrim, dehidrasi, hingga potensi heat stroke. 2 strategi utama yang terus diperkuat adalah skema MUR dan skema Tanazul. Keduanya terbukti sangat membantu menjaga stamina jamaah selama puncak haji. 1. Skema MUR, Musdalifah without staying long. Melalui skema ini, jamaah tidak lagi diwajibkan berhenti lama di Musdalifah. Setelah wukuf di Arafah, mereka langsung diarahkan menuju Mina sesegera mungkin. Tujuannya, agar jamaah, khususnya yang berada di zona 5 dengan jarak paling jauh, mendapatkan waktu istirahat lebih awal. Semakin cepat jamaah tiba di tenda, semakin besar peluang tubuh untuk pulih sebelum harus berjalan kembali ke Jamarot. Skema MUR terbukti efektif mengurangi tingkat kelelahan berat pada tahun-tahun sebelumnya dan menjadi penyelamat tenaga bagi jamaah rentan. 2. Skema Tanazul. Skema ini diperuntukkan bagi jamaah yang memiliki risiko tinggi, lansia, jamaah dengan penyakit bawaan, serta penyandang disabilitas. Tanazul memungkinkan mereka dipindahkan dari zona 5 ke zona yang lebih dekat, zona 3 atau 4, agar mereka tidak perlu menempuh perjalanan ekstrim yang bisa membahayakan keselamatan. Namun, kapasitas Tanazul sangat terbatas, hanya sebagian kecil jamaah yang dapat dipindahkan, sehingga sebagian besar tetap harus menghadapi jarak tempuh zona 5. Kedua strategi ini adalah upaya konkret agar jamaah dapat menjalankan rangkaian ibadah dengan aman, terjaga stamina, serta meminimalkan potensi kejadian buruk selama puncak haji. Haji bukan sekedar perjalanan spiritual yang mengandalkan hati dan niat. Ibadah ini juga menuntut kesiapan fisik, mental, dan disiplin yang tinggi. Terutama bagi jamaah yang akan ditempatkan di zona 4 dan 5, tantangan jarak tempuh menuju Jamarot membuat persiapan fisik menjadi suatu keharusan, bukan pilihan. Jamaah harus mulai melatih tubuh sejak jauh hari, minimal 6 bulan sebelum berangkat, dengan rutin berjalan, meningkatkan stamina, dan menjaga berat badan ideal. Latihan sederhana seperti jalan pagi, senam ringan, atau naik turun tangga akan sangat membantu menghadapi rangkaian puncak haji yang melelahkan. Selain fisik, mental juga berperan besar dalam keberhasilan ibadah. Jamaah harus memahami bahwa proses haji seringkali tidak sesuai ekspektasi, kondisi padat, panas ekstrim, antrian panjang, dan berjalan kaki berjam-jam. Dengan kesiapan mental, jemaah dapat menghadapi semua tantangan tanpa mudah panik, stres, atau mengeluh berlebihan yang justru bisa menguras energi. Memahami lokasi tenda, jarak ke Jamarot, dan strategi perjalanan sejak awal juga membuat jemaah lebih siap menghadapi situasi di lapangan.
Ketika fisik terlatih dan mental siap, ibadah terasa lebih ringan, risiko kesehatan dapat ditekan, dan jemaah bisa menjalani haji dengan lebih tenang dan khusyuk. Melihat berbagai tantangan yang muncul dari pembagian zona di Mina, terutama bagi jemaah yang harus ditempatkan di zona 5, muncul harapan besar agar pelaksanaan haji tahun 2026 bisa berjalan lebih baik, lebih aman, dan lebih manusiawi bagi seluruh jemaah Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Kemenak dan PPIH terus berupaya maksimal melakukan diplomasi dengan Kementerian Haji Arab Saudi, khususnya terkait pengurangan jumlah jemaah yang ditempatkan di zona terjauh. Meski hingga saat ini permohonan dispensasi belum dikabulkan, perjuangan tersebut tetap menjadi agenda prioritas karena menyangkut langsung keselamatan ratusan ribu jemaah. Selain itu, ada harapan agar fasilitas pendukung di zona 5 bisa ditingkatkan, mulai dari kualitas layanan transportasi, penyediaan titik teduh yang memadai, hingga penempatan petugas kesehatan tambahan untuk mendampingi jemaah selama periode mabit di Mina. Petugas haji juga diharapkan memperkuat koordinasi lapangan, agar jamaah yang rentan bisa segera mendapatkan bantuan melalui skema tanazul atau pendampingan khusus. Namun lebih dari itu, harapan terbesar adalah agar para jamaah sendiri mendapatkan pemahaman yang benar sejak awal perjalanan, bahwa haji adalah ibadah fisik yang menuntut kesiapan mental, stamina, serta disiplin menjaga kesehatan. Dengan sinergi antara pemerintah, petugas, dan para jamaah, pelaksanaan haji 2026 diharapkan bisa berjalan lebih selamat, tertata, dan penuh keberkahan. Sahabat semua, itulah rangkaian penjelasan lengkap mengenai penempatan jamaah haji Indonesia di Mina untuk tahun 2026. Dari zona 3 yang strategis, zona 4 yang mulai menantang, hingga zona 5 yang jaraknya sangat jauh dan memiliki risiko paling tinggi, semuanya menunjukkan bahwa haji bukan sekedar ibadah ritual, tetapi juga perjalanan fisik yang membutuhkan persiapan matang. Kita berharap seluruh upaya pemerintah, mulai dari permintaan dispensasi, penerapan skema MUR, hingga tanazul untuk jamaah rentan, benar-benar mampu meningkatkan kenyamanan dan keselamatan jamaah kita tahun depan. Semoga informasi dalam video ini membantu Anda memahami kondisi di lapangan dan bisa menjadi bekal penting bagi siapapun yang akan berhaji. Jika Anda punya pengalaman, pendapat, atau pertanyaan terkait zona Mina, silahkan tulis di kolom komentar. Mari berdiskusi dan saling berbagi manfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update penting seputar haji dan umroh berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga Allah mudahkan setiap langkah ibadah kita dan memberikan haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.